Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Konduktor dan isolator dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Sifat bahan penghantar panas. Sifat bahan penghantar panas terbagi menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Sebelumnya kalian sudah belajar kan dalam tematik pembelajaran bahasa Indonesia yang kemarin? Dalam teks tersebut ada konduktor dan isolator. Sekarang sudah pada tahu kan apa yang dimaksud dengan konduktor dan isolator? Konduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Konduktor terbuat dari bahan logam seperti besi, emas, tembaga, timah, platinum, dan baja. Contoh peralatan yang termasuk konduktor antara lain panci, wajan, dan spatula. Isolator merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Isolator terbuat dari kayu, karet, plastik, benang, dan lain-lain. Isolator berfungsi untuk mencegah panas dari sumber panas, menghindari sengatan listrik, menghindari arus pendek, menghindari bahaya kebakaran. Contoh peralatan yang termasuk isolator antara lain sendok sayur kayu, sarung tangan, dan bakul nasi. Konduktor dan isolator. Penggunaan benda konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada suatu benda. Misalnya, setrika. Bagian alas setrika terbuat dari konduktor. Bagian pegangan setrika terbuat dari bahan isolator. Benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Perhatikan cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor dalam tabel berikut. Yang pertama, jenis perpindahan kalor konduksi. Cara menghambat perpindahan kalornya dengan menggunakan benda-benda yang bersifat isolator seperti karet, plastik, kain wol, dan ebonit. Cara mempercepat perpindahan kalor yaitu dengan menggunakan benda-benda yang bersifat konduktor seperti aluminium dan besi. Yang kedua, jenis perpindahan kalor konveksi. Cara menghambat perpindahan kalor dengan menjauhi dan memadamkannya. Cara mempercepat perpindahan kalor dengan memperbesar sumber panas, seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar. Begitupun dengan radiasi. Cara menghambat perpindahan kalornya sama seperti konveksi, yaitu menjauhi dan memadamkan sumber panas. Cara mempercepat perpindahan kalor yang sama dengan konveksi, yaitu memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar. Mengenal sifat hantaran panas benda di sekitar. Benda-benda di sekolah yaitu
Gerbang sekolah merupakan konduktor, kegunaannya sebagai pintu sekolah. Yang kedua, kaca jendela yang bersifat konduktor, kegunaannya sebagai tempat masuknya cahaya ke dalam ruangan. Yang ketiga, papan tulis yang bersifat isolator, kegunaannya untuk menulis. Dan yang keempat, kursi kayu yang bersifat isolator, kegunaannya untuk duduk. Benda-benda di rumah. Contohnya, wajan yang bersifat konduktor, kegunaannya untuk menggoreng makanan. Yang kedua, panci yang bersifat konduktor, kegunaannya untuk memasak air dan sayur. Selimut yang bersifat isolator, kegunaannya untuk menjaga badan tetap hangat. Yang keempat, handuk yang bersifat isolator, kegunaannya untuk mengeringkan badan. Menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu setrika. Setrika berfungsi untuk merapikan pakaian. Setrika memanfaatkan perpindahan kalor konduksi. Nah, kemarin kalian sudah tahu kan dari teks Indonesia bahwa konduksi adalah proses perpindahan energi panas yang terjadi pada konduktor. Sumber panas yang berasal dari setrika dari elemen yang dipanaskan. Panas yang dihasilkan kemudian memanaskan alas setrika. Alas setrika merupakan logam yang bersifat konduksi. Agar setrika dapat digunakan, diperlukan bahan penghambat panas seperti kayu dan plastik agar kita dapat memegang setrika. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya di akhir video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang berada di luar rumah atau berpergian, jangan lupa ya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.